بسنتهم العافية وسلامة أما بعد إلى صاحب الكتاب من فائد العوام الإمام أحمد الحنظلي ثم إلى صاحب الشروحات الإمام أحمد إبراهيم البيجري وأصولهم وفرهم ثم بعد إلى صاحب الكتاب من صاحب دينيات الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الحجاج رضي الله عنه وعن نبيه بعلمه بدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الحجاج رضي الله عنه ونفعنا به بعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال walaqad kana rajulun yuqta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang laki-laki yang mana dia sangat inginnya sholat berjamaah. Yuqta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhada baina rajulaini minal kibari hatta yuqama fis shaf, yang mana sampai dia di bopong atau digenteng sama dua orang laki-laki, kanan kirinya di gendeng sampai ke shaf, saking pinginnya sholat berjamaah, saking cintanya sama akhirat, saking cintanya sama apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala tentang janji-janji sesuatu yang akan didapati di akhirat. Walaupun dengan susah payah, walaupun dengan berat. Kan dibicarakan nyari dunia saja yang berat tidak mau. Hasilnya cuma sedikit. Apalagi nyari akhirat yang beratnya nggak seberapa berat dibanding nyari dunia. Beratan mana? Cuman datang sholat berjamaah, tapi kebaikannya di akhirat selama di antara apa kemuliaannya orang yang sholat berjamaah. Kemudian wal udru sahih walladzi la yumkinu huduru ma'ahu biwajhil ma. Ada sebuah rukhsah atau pengecualian atau izin di mana seseorang bisa tidak mendatangi sholat berjamaah dengan berbagai alasan. Tapi
alasan yang macam-macam ini ya harus alasan yang betul-betul bisa diterima oleh agama. Jangan alasan yang dibuat lagi ada ngomongnya anaknya lagi nangis repot subuh, lagi ada tamu, lagi ada banyak alasan. Yang repot kalau lagi ada sinetron lagi main gitu. Ntar lagi sinetron belum habis. Atau lagi ada rokoknya baru nyalain rokok enggak ada. Ntar ini alasan yang tidak bisa dimasukkan dalam agama. Meninggalkan sholat berjamaah dengan alasan-alasan yang sepele. Wa in amkana fa bi masyaqqatin dhahiratin ya'suru ala aktarin nas. Dan mungkin saja apabila itu jadi alasan itu sebuah masyaqqat atau kesusahan yang mana kita sulit untuk mendatangi ketika terjadi itu pada diri kita. Itu boleh alasan. Tahammuluha wa ma'adzalika fal huduru afdalu wa thawabu bihi akbaru. Maka menghadiri sholat berjamaah itu sebuah keutamaan dan pahala yang sangat banyak. Illa fi suwari nadiratin mitra mayakunu udruhu dal ishal. Kecuali dalam keadaan yang jarang, yang meninggalkannya itu jarang, dan jarangnya itu pun dengan sebuah alasan yang jelas, bukan alasan yang dibuat seperti sakit perut, mencret. Ini alasan yang nggak dibuat, memang betul-betul sakit perut. Al-mutawatir yang mana sakitnya terus-terusan, baru mau berangkat terus lagi, sudah rapi mau berangkat terus lagi. Ini nggak bisa dipaksain untuk berangkat. Kenapa? Wa yakhsha law hadara min talwithil masjid. Apabila memaksakan dia untuk hadir, maka dia bisa mengotori masjid, bisa bikin main thread di masjid, merepotin orang banyak. Mendingan dia nggak datang. Wa ma fi makna dzalika, dan yang dimaksud wal udhru innama maknahu as-suqut. Yang namanya udzur atau izin itu maknanya kebolehan untuk tidak melakukan al-haraji anil maqdur, yang mana keluar dari dosa, tidak terhitung dari orang-orang yang melakukan sebuah kesalahan. Kayak udzurnya orang sholat. Udzurnya orang sholat apa? Tidur sama lupa. Udzurnya orang sholat, kalau kamu nggak sholat karena dua alas ini, kamu nggak dihitung berdosa. Tapi kalau kamu nggak sholat tidak dengan dua alasan ini, kamu berdosa. Nggak ada alasan untuk bisa dapat izin tidak sholat. Sampai diceritakan dalam keadaan perang pun masih disuruh sholat. Walaupun ada namanya perang, sholatnya sholat khauf, diatur nanti caranya bagaimana sholatnya sambil lari-lari. Ini ada aturan dalam. Kalau nggak ada rukhsah atau nggak ada dua udzur ini, maka nggak boleh meninggalkannya, harus mengerjakan. Terus kalau sudah meninggalkan, ya menggantinya juga wajib. Nah, mengganti ini ada dua macam. Nanti ada mengganti yang harus seketika diganti, ada mengganti yang gantinya boleh entar-entaran. Kalau ninggalin sholatnya karena dua ini, ketiduran atau lupa, gantinya boleh entar-entaran, karena meninggalkannya pun dapat rukhsah atau dapat keringanan dari syar'i. Tapi kalau meninggalkannya karena kesibukan, karena nggak sempet, karena males, harus segera mengganti. Kalau nggak mengganti, dosa selama dia belum. Kalau ninggalinya karena dua ini, dia belum ganti, ya tidak dihitung berdosa. Tapi wajib tetap dirinya mengganti.
Wa qad yahsulu thawabu ma'a isqatil haraji liman kana udruhu shadiqan. Maka terkadang orang yang dapat udzur pingin sholat berjamaah tapi enggak dapat kesempatan, tetap dihitung dapat pahala berjamaah. Dia bukan dengan alasan yang dibuat, dengan alasan yang betul-betul saya nggak sanggup untuk pergi berjamaah dan hatinya menyesal. Ya Allah, kok saya sampai nggak sempat berjamaah. Ini hati yang menyesal dan karena alasan yang tidak dibuat-buat, dia tetap dapat pahala hitungannya orang yang sholat berjamaah. Wa yawaddu an lawis taqa al-hudur bi ayyi mungkinin, yang mana dia mengharapkan kalau saja saya nggak dalam keadaan ini, saya pasti akan ke masjid. Wa yaqa fi qalbihi li adami hudurihi hazanun, dan terdapat dalam hatinya karena dia nggak hadir itu susah. Ini nggak hadirnya itu senang bukan? Ada orang gara-gara dikasih izin untuk tidak sholat senang. Kalau mereka orang-orang yang tidak senang, karena mereka orang-orang yang rindu, yang cinta pada pekerjaan sholat. Mereka orang-orang yang rindu diperintah oleh Allah. Ketika dapat halangan nggak bisa ngerjain, hatinya susah. Bukan hatinya malah senang. Kalau kita umpamanya waktunya sholat, aku kebablasan, alhamdulillah, repot. Kalau kelilir tadi, aduh, pakai bangun segala, untung enggak. Ini orang-orang aneh namanya kebaliannya gitu. Bahkan nggak senangnya dapat perintah. Kalau ini enggak. Kita lagi tidur disenggol, pakai nyenggol, saya bangun jadinya ini, bangun harus sholat dah gitu. Kalau orang saya bablas. Orang yang yang ninggalin sholatnya senang. Kalau mereka nggak bisanya dia berjamaah, hatinya susah. Wa ta'abu, dan Rasulullah atau apa? Kenapa kok saya sampai nggak bisa hadir ke masjid? Alama fatahu min ta'ati rabbi, yang mana karena terkaitnya dia di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimi hurumati, dan betapa mengagungkannya dia dan memuliakannya dia kepada tuannya. Bukan terus acuh, kenapa enggak sedikitnya ma'rifatnya, enggak taunya dia kepada Tuhan, sedikitnya cintanya sama akhirat, menyebabkan dia enggak punya rasa menyesal, enggak punya rasa gelo, kata orang, kalau dia enggak ngerjain sesuatu dari agama. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawati, di dalam sebagian peperangan, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sungguhnya banyak orang-orang yang kita tinggalkan di kota atau di Madinah. Dia, ketika Rasul pergi peperangan, banyak orang-orang di Madinah yang enggak ikut perang, dia menetap tinggal di Madinah. Masirna masiran wala qata'na wadiyan, yang mana ketika kita berjalan wala qata'na, dan ketika kita melewati jurang, kita melewati sungai, illa kanu ma'ana, maka mereka itu seakan-akan bersama kita. Habasahumul udra, maka halangannya itu masih mengikat dia bersama kita, kata Rasulullah SAW. Karena mereka di Madinah nggak bisa ikut perang itu punya halangan. Nah, punya halangan ini, kata Rasul, dapat hitungan yang sama seperti orang yang ikut perang. Maka ketika kami melakukan perjalanan, kita mendaki, kita turun, kita lewat sungai, maka mereka seakan-akan bersama kita. Namanya apa? Masih dalam hitungan orang-orang yang ikut, hingga ikut berjamaah, tapi karena udzur maka masih dihitung pahalanya berjamaah.
al-hadits wa ka'annahum humul ladzina qala Allahu fihim wa la 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum ila qawlihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan wa man fi ma'nahum min ahli sidqi wal ikhlas, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis wa ka'annahum, yang mana sesungguhnya kaum alladzina qala Allahu fihim wala 'alal ladzina, yang mana kaum tersebut yang termasuk orang-orang yang dibicarakan oleh Allah fihim pada mereka, wala 'alal ladzina, dan tidak termasuk orang-orang yang tidak punya udzur, yang tidak benar, ma atau ka litahmilaka, yang mana mereka mendatangi kalian dan termasuk bagian dari kalian, ila qaulihi tawallau, yang mana mereka itu tidak ikut berperang, tidak ikut berjamaah, wa ayunuhum tafidu minad dam'i, tapi mata mereka itu bercucuran air mata, gelo atau nyesel kok nggak bisa sampai ikut, hazanan. Wa fi ma'na hum min ahli sidqi wal ikhlas, yang mana mereka adalah orang-orang yang benar dalam setiap alasan dan orang-orang yang ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatir rughbati fima indallahi, yang mana mereka itu betul-betul hatinya cinta terkait kepada Allah. Jadi kalau ketinggalan satu perintahnya Allah nyesel, bukan sengaja ngulur-ngulur biar ketinggalan perintah, betul-betul nyesel nggak sampai bisa jalanin. Kayak orang yang senang ngulur-ngulur begini banyak nanti dalam zakat. Orang-orang yang sebetulnya dia harus ngeluarin zakat, tapi dia sengaja ngulur-ngulur nggak mau ngeluarin zakat. Kayak nanti punya ternak 40, begitu hampir setahun dijual 2 ternaknya, yang kurang dari 40. Ini sengaja nggak mau bayar zakat, bukan senang dapat perintah, malah nggak mau dapat. Berbeda dengan orang-orang ini yang dihitung mereka dapat pahalanya orang yang melakukan, padahal mereka tidak melakukan, karena mereka orang-orang yang cinta kepada perintahnya Allah dan menyesal ketika mendapatkan udzur tidak bisa mengikuti suatu perintah. Wa badlin nafsi wa madunaha fi talabi mardhatillah, yang mana mereka itu orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iyyaka an tatakhallafa an sholatil jamaah li ghairi udrin najizin, maka takutlah kamu tidak bisa menghadiri, yang mana kamu tidak menghadiri sholat berjamaah dan membawa udzur atau alasan yang tidak benar. Yumkinuka an taqtadiru bihi baina yadillahi ala min qulub, yang mana akan kamu hadirkan alasan-alasan itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang tersembunyi Allah tahu, yang zahir Allah tahu. Bagaimana kamu mau menghadirkan alasan sementara segala perkara itu nyata di hadapan Allah? Gak bisa kamu bohong-bohongan, gak bisa. Gak bisa kita membikin alasan yang mana sebenarnya gak diizinkan oleh syariat. Sengaja bikin-bikin untuk keluar dari sebuah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in badalakal qu'udu fi baitika li amrin ra'aita fi khairan fa salahan laka fi dinin aw dunya. Wa in badalaka, apabila kalian mau jelas ketika kamu sedang berada di rumah, namanya lagi duduk di rumah uncang-uncang kaki, li amrin ra'aitu fi khairan wa salahan, atau kamu mengerjakan sebuah perintah yang mana perintah itu sesuatu yang baik, wa salah fi dinin au dunya, fakhruj ilal masjid, maka keluarlah kamu ke masjid. Lagi duduk-duduk, lagi nggak kerjain apa-apa,
kok dengar azan, dengar perintah, maka keluar, datangi, carilah sholat berjamaah. Jangan hanya duduk-duduk di rumah tapi tidak mau mendatangi sholat berjamaah. Fahruj ila masjid awqata salawati linusalliyaha fi jama'atin, datang sholat berjamaah. Au khud ilaika man yusalli ma'aka fi baitika. Kalau kamu memang nggak ke masjid, maka carilah orang untuk bisa berjamaah dengan kamu. Jangan biasakan sholatnya sendiri. Di sholat sendiri kalau kepepet sudah nggak ada yang diajak, baru sholat sendiri. Kalau masih ada yang diajak, cari orang untuk sholat bersama. Kata Rasul, ketika ada orang sholat sendirian, Rasul ngomong, bantuin, jangan kesian dia lagi minta bantuan itu. Ada orang sendirian, kata Nabi, bantuin apa? Biar dapat pahala banyak. Ketika dia dapat makmum, maka meningkatlah derajatnya. Maka bantuin dia untuk meningkat derajatnya. Kenapa? Karena berjamaah nggak bisa lepas dari imam dan makmum. Kalau ada orang sendirian, bantuin dia agar dia punya derajat yang mulia dengan sholat jamaah. Walau wahidan hatta taslama minal haraji wa tafuzu bitawab. Walaupun yang kamu ajak itu cuma satu orang, ya berjamaah cuma berdua, imam sama maka kalian itu selamat dari dosa. Betul-betul hatinya tidak pernah meremehkan perintah-perintah Allah yang mulia. Artinya apa? Hatinya nggak pernah cenderung gampangin janji-janji Allah yang istimewa. Jadi apa? Sholat berjamaah dijanjikan sebuah keistimewaan. Hati kamu harus terkait dengan meraih ini. Kalau sudah nggak bisa, baru sholatnya sendiri. Watafuzu bistawab, maka kalian mendapatkan kebaikan dengan mengusahakan walaupun cuma berdua. Fa inna fadl jamaah yahsulu bi imamin wa makmum, karena yang namanya sholat berjamaah itu hasilnya dari adanya imam dan makmum. Wa kulluha wa kullama katulu kana afdala wa tazku, maka apabila kalian itu lebih banyak, artinya makmumnya tambah banyak, karena afdolu, maka afdola, maka ya demikian lebih utama, watasku, dan lebih derajatnya lebih mulia, watasku sholatu, watasidu tawabuha, dan ditambahkan oleh Allah pahala-pahalanya khalfal a'immati min ahlil khair, yang mana kalian sholat dengan imam yang ahlil khair. Berjamaah itu diperintahkan carilah imam, kalau bisa imam yang baik, artinya imam-imam yang betul-betul dari orang-orang yang baik. Wassalah, yang mana pekerjaannya bagus. Wa turajjahu ala sholati khalfa man laisa bihadzal wasfi, dan lebih dimuliakan dari sholat di belakang orang-orang yang imamnya orang-orang yang fasik atau orang-orang yang nggak jelas keadaannya. Itu banget diperintahkannya sholat berjamaah sampai dikatakan apa? Imamnya siapa saja kamu berjamaah. Banget diperintahkannya berjamaah, nggak usah lihat-lihat imamnya. Ini apa? Ada imam yang memang betul-betul orang yang alim, orang-orang yang sudah masyhur keilmuannya, masyhur keutamaannya, kita jelas kalau makmum sama dia. Nah, kalau kita sholat di masjid, kita nggak kenal imamnya bagaimana? Ini nggak masyhur, ya nggak apa-apa, jamaah kamu. Bukan terus, saya nggak kenal imamnya, saya nggak mau jamaah, mau sendiri aja. Oh, enggak. Walaupun kamu nggak kenal imamnya, tetap kamu diperintah berjamaah.
walaupun keadaannya tidak lebih mulia dengan kamu mengenal imamnya. Kalau si imam jelas orang-orang yang kamu kenal, artinya apa? Masyhur di masyarakat, orang yang berpengetahuan, orang seorang ulama, maka jelas kita bisa makmumin. Kalau kita lagi bepergian ke tempat-tempat yang lain, terus nggak tahu imamnya, ya tetap harus berjamaah. Fayam bagi anda taharra wa tajtahida an tusalliya khalfal a'immatil ma'rufin bittaqwa. Maka usahakanlah agar kalian senantiasa bisa sholat di belakangnya imam yang jelas. Jadi kalau ada masjid yang juga imamnya jelas, usahakanlah selalu ke situ. Jangan sampai nyari berjamaah yang imamnya enggak jelas. Wa hadza min haitsu afdal. Ini dari arah keutamaannya, wa aula. Wa illa faqad qala alaihi wasallam, kalau lagi enggak nyari tambah utamanya, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Shallu khalfa kulli barin wa fajirin." Salatlah kalian berjamaah di belakang orang yang baik ataupun orang yang lasik atau fajir. Menunjukkan apa? Karena pentingnya salat berjamaah, ditekankannya salat berjamaah. Kemudian wa fil masyi ila masjid li ajli salati thawabun azimun. Maka ketika seseorang itu berjalan menuju ke masjid, maka dia mendapatkan pahala yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waradat bil akhbaru warada anna kulla khatwatin yahtuha al-abdu ila al-masjid yuhsabu lahu wa yuktabu lahu fi hasanatin. Orang dalam hadisnya Rasulullah SAW dibicarakan orang yang berjalan dan tiap langkah yang menuju masjid itu dihitung pahala oleh Allah dan ditulis kebaikannya. Wantidharu sholati ba'da sholat, dan orang yang menunggu sholat setelah sholat berjamaah, nunggu datangnya sholat yang lain, berdiam diri di masjid, maka dihitung dia itu minal qurabati, orang-orang yang beramalnya ingin tambah baik, maka dihitung dia seperti orang-orang yang melakukan sholat. Wa mithaluhu, seperti contohnya antusalliyal maghrib, seperti kalian sholat maghrib, tsumma yajlisu, kemudian duduk fil masjid li ajlil isya, sampai datangnya sholat isya, hatta tusalliyah, sampai kalian betul-betul datang untuk mengerjakan sholat isya. Wal muntadiru li sholati yu'addu indallahi musalliyan, maka menunggunya kamu sampai datangnya sholat dihitung kamu seperti orang yang sholat. Wa yuktabu lahu thawabun musallina, maka dihitung kamu berpahala orang-orang yang pada sholat. Sawa'un kanat intidharu sholati ba'da sholat, baik itu menunggu sholat dari sholat yang satu menunggu sholat yang lain, au sabqa ilal masjid qabla an tuqama sholat, atau kamu datang duluan ke masjid karena saking cepatnya datangnya sampai imam belum apa-apa kita sudah datang. Ini menunggunya kita sampai imam berdiri dan sholat, dihitung kita seperti orang yang sholat. Faqa ada yantadiruha walladhi yamkutu fi mahallihi alladhi shalla fihi la tazal malaikatu tastaghfiru lahu. Maka orang yang sholat dan duduk di tempatnya itu enggak pindah-pindah, maka malaikat senantiasa mengucapkan istighfar selama dia belum berpindah dari tempatnya. Wa tad'u lahu, dan mendoakan dia hatta yuhdith, sampai dia itu berhadas, sampai dia itu kentut atau kencing atau pindah dari tempatnya. Au yatakallama, atau berbicara dengan yang lainnya, maka putuslah malaikat mengucapkan istighfar kepadanya. Kullu dzalika qad waradat bihil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi darajat isbaqul wudu' alal makarihi
wa kasratul khutaa ilal masajid wa intidarus salat ba'da salat. Apakah kalian tidak tahu, apakah aku tidak pernah menceritakan pada kalian, kata Rasulullah SAW, ma yang Allah di antara orang-orang yang mereka itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari melakukan kesalahan, wa yarfa'u bi darajat, yang mana ditinggikan oleh Allah derajatnya. Mereka adalah kelompok yang pertama, isbahul wudu alal makarih, yang mana mereka senantiasa berwudu walaupun dalam keadaan yang dia nggak senang, dingin, tetap dia wudu. Jadi ketika dia melakukan wudunya dawam demikian, walaupun pahit, walaupun susah, maka Allah jadikan kebaikan untuk dirinya. Ada orang yang wudunya milih-milih, kalau dingin nantilah gampang lah, kentut ditahan supaya jangan kentut. Kenapa dingin? Ini orang-orang yang hatinya enggak senang kalau wudunya dalam air yang dingin. Ada orang-orang yang walaupun dingin dia wudu. Kenapa? Bagian dari orang yang mau mencari derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, wa kathratul khutaa ilal masjid, yang orang-orang yang sering menjangkangkan kakinya ke dalam menuju ke masjid. Wantidharu sholat ba'da sholat, dan orang-orang yang menunggu datangnya sholat setelah dia melakukan sholat. Ini orang-orang yang dijaga oleh Allah dari dosa, dijauhkan dari petaka, dimuliakan derajatnya oleh Allah. Ini orang yang demikian. Wadzalikum ar-ribatu fadzalikum ribat. Maka kalian itu menjadi orang-orang yang harus melakukan ibadah yang demikian. Sampai diulang, wa dzalikum ribat. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan tazalu fi sholatin man tadhartum as-sholata, innakum, sesungguhnya kalian, lan tazalu, tidak henti-hentinya bagi kalian, sholatin, menjadi orang-orang yang dihitung sholat, mantadirtum as-sholat, yang mana kalian menunggu datangnya sholat yang berikutnya. Selesai wiritan, ada iktikaf, ada apa, sambil datangnya sholat yang berikutnya. Kalau kita sholat aja milih-milih nih, imamnya bacanya panjang apa enggak gitu. Kalau panjang-panjang enggak lah, saya nunggu salam aja dah. Tahiyat akhir baru dia masuk, cepat sering bilang, nah kalau mau nunggu sholat berikutnya, carinya imam aja yang cepat. Imamnya baca surat yang panjang, masya Allah salah masuk, keduluan masuk. Orang yang takut sama capek. Wa qala alaihi salatu wassalam, basyiril masyai'in, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang pada berjalan ila masjid fil dulami bin nurita min yaumal qiyamah. Beritakanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sering berjalan menuju masjid dalam kegelapan. Subuh petang dia jalan ke masjid. Beritakanlah kepada mereka, Allah akan memberikan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat pada dirinya. Waroda anna masya insan ilal masjid yuktabu lahu, orang-orang yang berjalan, seorang manusia yang berjalan kepada masjid, menuju kepada masjid, yuktabu lahu wa yaj'alullahu lahu thawabahu khatwatan yukaffiru biha anhu sayyi'atan, wa khatwatan yuktabu lahu biha hasanatan, wa khatwatan yarfa'u lahu biha darajatan. Tiap langkahnya dihitung oleh Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Kalau kemarin kita bicara orang yang sholat, dia mendirikan banyak, kadang lupa berbuat dosa sampai datangnya waktu sholat berikutnya. Ketika dia sholat berikutnya, dosa yang tidak besar diampuni. Kalau orang yang mau datang ke masjid berjamaah, nggak pakai nunggu sholat ke sholat, tiap langkahnya mendapatkan ampunan untuk setiap dosa-dosanya yang tidak besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terus
Wa yuktabu lahu bil hasanat, ditulis menjadi kebaikan-kebaikan yang banyak, dan ditulis pula tiap langkahnya derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama yuktabu lahu mamsyahu ilal masjid, kadzalika yuktabu lahu ruju'uhu minal masjid. Yang ditulis kebaikannya bukan hanya ketika dia berangkat ke masjid, tapi sampai pulangnya dari masjid pun Allah hitung kebaikan-kebaikan yang banyak dia. Ila manzilihi, sampai ke rumahnya. Makanya disunahkan apa kalau mau ke masjid, berangkat jalan lain, pulang jalan yang lain. Kenapa? Biar banyak pahalanya. Muter dulu keliling, baru pulang, pahalanya banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisi alladhi yusalli fihi ma lam yuhbis. Tidak berhenti-hentinya malaikat mengucapkan istighfar, mengucapkan doa kepada kalian, memintakan ampun kepada kalian, madama fi majlis, yang mana kalian duduk pada suatu tempat yang kemudian kalian sholat di situ dan tidak pindah-pindah lagi ke tempat yang lain sebelum kalian hadas, kentut atau kencing, maka malaikat enggak berhenti-hentinya memintakan istighfar kepada kita, atau sebelum kita berbicara pada orang yang lainnya. Mereka mendoakan apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini malaikat terus mengucapkan ini bagi orang yang duduk di majlis, yang dia sholat di situ dan tidak pindah-pindah menunggu sesuatu. Orang-orang yang hatinya terkait, senang dirinya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana malaikat nggak berhenti mendoakan dia, yang mana dia selalu dinaungi dengan kebaikan-kebaikan, yang ditunggunya sebuah perintah. Nah, kalau dia kok mati dalam keadaan itu, matinya apa? Husnul. Ya, orang-orang yang menanti demikian ini punya jatah atau punya kemungkinan bisa mati husnul mati. Kayak apa? Taklim, mengerjakan perintah yang lainnya, cari rezeki yang halal, hatinya diniatkan betul-betul mau mengerjakan perintah Allah, kok sampai mati, bisa sampai matinya husnul. Kemudian wa minal muta'aqqidi alladhi yanbaghil i'tina'u bihi wal hirsu alaihi al mulazamatul shaffil awal. Orang-orang yang mana dirinya itu menjaga sholatnya dan mereka betul-betul kepingin dirinya itu mendapat kebaikan, maka dia senantiasa menjaga shafnya pada shaf yang awal. Ini berjamaahnya penting. Setelah berjamaah cerita bahwa kamu harus banyak berjamaah. Kalau sholat sendirian itu usahakan sudah kepepet, nggak bisa baru sendirian. Di dalam berjamaah ada kemuliaan apa? Shaf. Kalau kamu bisa sholat dengan shaf yang pertama, maka kamu dapat keutamaan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mudawamatu 'alal wuqufi fihi, dan langgeng maunya di shaf pertama, terus besok shaf awal lagi, besok shaf awal lagi terus. Kenapa? Sangat cinta betul-betul orang yang pada shaf pertama Allah berikan keutamaan yang banyak. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufi muqaddamati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang mana Allah dan para malaikat bersolawat atau memintakan atau menjadikan istighfar atau menjadikan ampunan bagi Allah dan memintakan ampunan bagi para malaikat dalam
salatnya Allah, salunya Allah kepada mereka, disebut Allah menjadikan ampunan. Salawatnya malaikat kepada orang-orang yang sholat pada sholat pertama, maknanya memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, lau ya'lamun nas ma fi adanin wa sofil awal. Apabila manusia itu tahu apa yang Allah jadikan di dalam keutamaannya adzan dan shaf yang pertama, malam yajidu, kemudian dia tidak mendapatkan shaf yang pertama itu, illa an yastahdiu alaihi, kecuali dia mengundi. Ketika orang ingin dapat shaf yang pertama dan manusia pada tahu keutamaannya shaf yang pertama, pasti mereka akan berebut untuk dapat sholat pada shaf yang pertama. Ketika mereka nggak bisa mendapatinya, mereka akan mengundi siapa yang bisa dapat shaf yang pertama. Karena mereka nggak pada tahu keutamaannya, maka mereka anggap biasa-biasa saja. Mau shaf pertama boleh, mau shaf belakangan juga. Dan kalau mereka tahu keutamaannya sholat pada shaf pertama, mereka ingin mengundi saya saja yang shaf pertama. Karena nggak pada tahu, maka nggak ada yang pernah mengharapkan bisa sholat pada shaf yang pertama. Kalau kebagian, ya untuk malah ada yang kamu duluan di depan, saya yang kenapa di depan berat. Kalau di belakang silir-silir bisa nyender, bisa. Ya, ada orang yang ada di depan malah gerah, nggak demen shaf yang. Padahal kata Rasul, kalau kamu tahu keutamaannya sholat pada shaf yang depan, kamu akan mengadakan undian untuk bisa sholat pada shaf yang depan. La yastahamu, wa makna istihamu al-iqtira, dia mengundi. Wa yahtaju man yasrifu sholat di shafil awal li fadli, yang mana dia menuju untuk bisa sholat pada shaf yang pertama lifadlihi, karena keutamaannya, ilal mubadarati qoblal istihamin nas, yang mana keadaan itu sebelum penuhnya manusia. Kalau masih memang betul-betul baru yang bisa shaf pertama, kamu bisa maju, saya saja dah. Tapi kalau sudah shaf pertama penuh, shaf kedua penuh, ya jangan undi. Sudah penuh begitu telat kamu namanya. Kalau mau undi, mau pingin shaf pertama, kalau masih baru shaf pertama saja yang terisi, lah kamu buru-buru. Kalau sudah shafnya merenteng, sudah manusia banyak, ya nggak bisa. Wasabkihim ila shafil awal, maka keduluan orang-orang memenuhi shaf yang awal. Fa innahu mahma ta'akhkhara, maka kalian sholat belakangan itu ya lebih baik daripada kamu ngesuk-ngesuk ke depan. Tsumma ata wa qad sabaquhu rubbama yatakhatta riqabahum fayudihim, maka banyak orang yang maksain diri, oh saya kan shaf pertama mulia, loncat orang banyak, loncat kepalanya orang diloncatin mereka pengen shaf, itu menghina. Kenapa? Mereka sudah datang duluan di depan, punya hak untuk di depan. Nggak boleh kamu mengambil hak mereka. Kalau kamu maksa, kamu menghina mereka namanya. Melewati kepalanya, melewati leher mereka, hanya untuk dapat shaf yang pas. Sedangkan shaf itu sudah dimiliki oleh orang-orang yang tahu kemuliaan mendahului kamu. Kamu nggak punya hak lagi untuk berebut hak mereka. Ya hak kamu di belakangnya. Kamu harus menerima keadaan apa yang sudah menjadi bagian kamu. Jadi ada orang yang jumek banget, shaf pertama mulia, melunjak duluan, apa belakangan pengennya ke depannya, repot. Apalagi pesan sejadah ini saya pakai sini nggak boleh, repot. Belakangan juga jelok depan sendiri, bukan hal yang baik, malah menghina disebut di sini. Makhturun, maka dilarang. Wa man khasyiya dzalika, maka
siapa orang yang takut yang demikian, fa sholatuhu fi ghairi shafil awal aula. Kalau orang yang nggak takut mendapatkan hal begini atau apa, mengambil haknya orang lain, maka sholat kamu pada shaf yang lain atau yang akhir itu lebih baik. Tsumma yalumu nafsahu ala ta'khirihi. Kemudian kamu menyalahkan diri kamu sendiri, kenapa kok sampai shaf yang akhir? Bukan nyalain orang lain, kamu kok duluan kenapa? Bukan, saya kok belakangan kenapa? Begitu. Yang disalahin dirinya, jangan orang lain yang disalahin. Hatta yasbiqahun nas ila awali sufufin. Wa fil hadis la yazalu aqwamun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Maka tidak henti-hentinya kaum yang mana mereka kaum itu pada membelakangkan dirinya untuk datang sholat, maka betul-betul Allah membelakangkan mereka pada perkara-perkara tersebut. Kalau sudah niatnya pengen belakangan, ya belakangan di bagian ini. Kalau sudah niatnya pengen yang depan, maka usahakan agar bisa sampai ke depan. Allah akan menjadikannya kamu sholat di sesuai apa yang menjadi himmah kita. Jangan pernah punya himmah atau punya keinginan sholatnya pada shaf belakangan, enggak sholat berjamaah. Ini jangan pernah punya keinginan demikian. Pingin selalu bisa sholat berjamaah. Kalau nggak bisa bareng-bareng di masjid, cari orang di rumah untuk jadi teman kita berjamaah. Kalau bisa banyak lebih baik. Kalau nggak bisa banyak, yang penting berdua. Kalau nggak bisa sholat depan orang yang alim, sholat depan siapa saja, yang penting berjamaah. Ini banget ditekankannya oleh syar'i sholat berjamaah. Insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang punya hati senantiasa terkait dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, apalagi pada hal-hal yang istimewa, pada hal-hal yang jelas-jelas karunia-Nya yang sangat banyak. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang senantiasa mau mengerjakan yang demikian. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka